Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas terkait dengan uji akurasi penutupan lahan hasil digitasi on-screen kita dengan menggunakan plugin semi-automatic classification di aplikasi QGIS. Tahapan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa hasil digitasi yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga data penutupan lahan yang dihasilkan memiliki akurasi spasial dan tematik, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Dan kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk coefficient matrix lengkap dengan nilai dari hasil beberapa metrik akurasi yang meliputi overall akurasi, kemudian user akurasi, producer akurasi, dan coefficient kappa. Pada plugin SCP, uji akurasi itu terdapat pada post processing. Namun yang perlu dimasukkan di sini merupakan data raster. Oleh karena itu, kita akan mengonversi data SHP penutupan lahan kita ke data raster terlebih dahulu. Dengan cara klik raster, kemudian pilih conversion, selanjutnya pilih rasterize. Nah, di sini kita pilih penutupan lahan KPH Sumut. Nah, di sini kita akan memilih field mana yang akan dipakai. Di sini saya akan memakai yang objektif untuk input fieldnya. Selanjutnya untuk bagian fixed value to burn ini kita naikkan jadi 100. Selanjutnya untuk output raster size-nya kita pilih pixel dan width horizontal resolution-nya kita naikkan menjadi di sini saya akan memakai 15.000. Untuk height vertical resolution juga sama. Di sini saya akan menaikkannya menjadi 15.000. Oke, lalu kita lanjut dengan menyimpan filenya. Dan klik run. Oke, di sini sudah muncul untuk hasil konversinya. Kemudian setelah itu kita masuk pada si pengaturan simbologi. Klik 2 kali atau klik kanan, kemudian properties. Selanjutnya pada simbologi ini pilih yang palette unique values-nya. Selanjutnya pilih classify. Oke, di sini sudah muncul untuk hasil classify-nya. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini kita perlu menyesuaikan hasil simbologi atau pewarnaannya dengan SHP penutupan lahannya. Nah, oke. Nah, yang berwarna ungu ini itu adalah hutan lahan kering primer ya. Langsung kita ubah saja. Selanjutnya nomor 2 itu adalah hutan lahan kering sekunder. Selanjutnya untuk yang nomor 3 itu dia hutan tanaman. Ini hutan tanaman. Nah, selanjutnya itu adalah ini warna untuk lahan terbuka. Ini lahan terbuka. Bukan, nomor 4 dulu ya. Nomor 4 itu dia. Nah, ini untuk permukiman nomor 4. Selanjutnya nomor 5 itu adalah ini lahan terbuka. Selanjutnya nomor 6. Untuk nomor 6 itu dia kelasnya nomor 6. Nah, ini nomor 6. Ini kelas belukar. Oke, selanjutnya nomor 7 itu dia semak. Nah, semak nomor 7 itu semak. Kemudian nomor 8 itu tubuh air. Selanjutnya untuk nomor 9 itu ini pertanian lahan kering sepertinya. Nah, ini pertanian lahan kering. Selanjutnya untuk 10 itu dia pertanian lahan kering campur. Selanjutnya nomor 11 ini nomor 11. Nah, ini. Nah, ini adalah sawah nomor 11.
Selanjutnya kita akan melakukan pengunduhan aplikasi Google Earth Pro di browser yang kita akan gunakan. Untuk link download Google Earth Pro-nya juga sudah diterahkan pada manual identifikasi areal cadangan pangan pada bab uji akurasi. Langsung saja kita paste, kemudian enter. Jika sudah masuk pada menu utama Google Earth Pro-nya, kita scroll ke bawah dan klik menu download Earth Pro di desktop. Kemudian pilih menu setuju dan unduh. Kemudian di sini kita akan melakukan persetujuan dari proses downloadnya. Klik download unvet file. Kemudian proses download akan secara otomatis berjalan. Tunggu beberapa saat dan selesai. Nah, di sini sudah terunduh untuk aplikasi Google Earth Pro setup-nya. Kemudian klik 2 kali. Dan lakukan penginstalan dan mengikuti arahan dari menu penginstalan yang tertera. Klik yes, prosesnya sedang berjalan, tunggu beberapa saat dan prosesnya telah selesai. Di sini kita langsung bisa menggunakan Google Earth Pro-nya. Nah, di sini sudah muncul. Oke, kemudian kita masuk pada Google Earth Pro-nya. Di sini kita akan melakukan proses pengambilan data titik uji akurasi, yang dimana kita akan memasukkan file SHP dari wilayah yang kita ingin ambil titik uji akurasinya, yaitu pada KPH Unit 20 Sumatera Utara. Nah, di sini sudah muncul untuk KPH Unit 20 Sumatera Utaranya. Kita lakukan pengaturan dulu. Di sini untuk style color-nya kita beri opacity-nya 0%. Untuk weight-nya itu kita ubah menjadi 2. Dan kita ubah warnanya menjadi warna, di sini saya akan beri warna kuning. Oke, selanjutnya kita akan membuat folder dari titik uji akurasinya. Di sini pada My Place, klik kanan, kemudian Add. Pilih folder, di sini kita beri nama foldernya yaitu titik uji akurasi. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik kanan lagi pada foldernya, kemudian pilih place mark untuk menambahkan titik. Nah, di sini sudah ada untuk place marknya. Oke, di sini untuk pembuatan titik uji akurasinya, kita akan melakukan penomoran terlebih dahulu, dan penomorannya kita akan menyesuaikan dengan hasil konversi penutupan lahan kita ke format raster. Di sini untuk penutupan lahan yang pertama yaitu dalam hal ini nomor 1, yaitu hutan lahan kering primer, kemudian yang kedua hutan lahan kering sekunder, kemudian hutan tanaman untuk nomor 3, dan seterusnya yaitu nomor 11 yaitu kelas penutupan lahan untuk sawah. Nah, di sini kita akan mengambil titik dengan menyesuaikan pada penomoran pada penutupan lahan hasil konversi ke raster. Dan langsung saja untuk nomor 1 itu kita akan memulai terlebih dahulu dari hutan lahan kering primer. Untuk itu kita perlu mengerahkannya. Di sini hutan lahan kering primer. Kemudian name-nya 1, kemudian klik OK. Selanjutnya kita tambah lagi, kemudian diubah namanya. Nah, di sini kita akan menambahkannya lagi untuk kelas hutan lahan kering primernya. Untuk proses ini dapat dilakukan pada keseluruhan titik uji akurasi pada kelas penutupan lahannya. Di sini saya masih menggunakan untuk kelas yang pertama. Oke, ketentuan dari pengambilan atau penempatan titik uji akurasi itu harus menyebar di seluruh area pada kelas penutupan lahannya. Misal, itu di hutan lahan kering primer, tidak harus bertumpuk di area ini. Harus menyebar di area-area lain yang diyakini sebagai kelas hutan lahan kering primer. Oke, mungkin proses penempatan atau pengambilan titik dari tiap kelas penutupan lahan dapat dilakukan dengan hal yang sama.
Yang sebagai contoh pengambilan titik untuk uji akurasi pada kelas hutan lahan kering primer. Kemudian misal di sini saya akan menambahkan hutan lahan kering sekunder, itu nomor 2. Jadi ketentuan selanjutnya untuk penempatan titik uji akurasi ini juga harus mempertimbangkan dari kelas penutupan lahannya. Misal di sini untuk hutan lahan kering sekundernya itu bersosiasi dengan apa saja dan biasanya berada dekat dengan pusat aktivitas manusia. Itu merupakan hutan lahan kering sekunder karena sudah terjadi beberapa gangguan dari aktivitas manusia seperti pembukaan jalan dan lain sebagainya. Untuk penempatan titik uji akurasinya ini disesuaikan juga pada kelas penutupan lahan lainnya. Misal di sini juga hutan tanaman. Hutan tanaman itu nomor 3. Nomor 3 kita geser. Nah, oke, di sini kita telah selesai membuat untuk titik uji akurasinya. Selanjutnya kita akan mengekspor hasilnya dengan klik kanan, kemudian Save Place As. Di sini untuk titik uji akurasinya kita arahkan pada folder penyimpanan dengan format defaultnya yaitu KMZ atau KML. Kemudian klik Save. Secara otomatis penyimpanan telah selesai dilakukan. Kemudian kita lanjut pada secara otomatis kita telah melakukan penyimpanan. Kemudian selanjutnya kita buka aplikasi QGIS. Kita akan memasukkan data titik uji akurasinya. Kemudian klik Add Layer, Close. Selanjutnya kita akan melakukan proses buffer pada titik akurasi. Hal ini dilakukan agar setiap titik ini dapat direpresentasikan sebagai vektor poligon sesuai dengan persyaratan input data uji pada plugin semi-automatic classification, yang dimana hanya menerima data vektor yang bertipe poligon untuk proses uji akurasi. Dengan demikian, tiap titik uji akan memiliki area representatif yang kecil, kemudian dapat dibandingkan secara spasial terhadap kelas penutupan lahan pada raster hasil klasifikasi. Oke, langsung saja untuk proses buffernya. Klik pada menu vektor, kemudian pilih Group Processing Tools, kemudian klik buffer. Selanjutnya kita masukkan titik uji akurasi, kemudian pada distance ini kita hapus angka satunya, kemudian di sini dari belakang 0 ini kita ubah menjadi 1. Oke, jadi dalam artian untuk distance itu menjadi 0,000-100. Pada distance ini 0,000-100 ini merupakan setara dengan kurang lebih dari 11 meter pada sistem koordinat derajat yang kita gunakan. Kemudian untuk yang lainnya itu secara default saja, kemudian klik Run. Nah, di sini sudah berhasil untuk proses buffernya. Selanjutnya kita akan menambahkan field baru pada hasil buffer ini. Penambahan field baru ini dilakukan karena input vektor yang dibutuhkan oleh plugin SCP untuk proses uji akurasi harus berupa atribut numerik, dalam hal ini decimal number, bukan teks atau string. Di sini kita dapat lihat untuk kelas uji akurasinya di field nama itu masih berupa tipe string, sehingga kita harus membuat field baru untuk field class yang dimana tipenya adalah decimal numbering.
agar dapat bisa dibaca oleh parameter dari menu SCP-nya. Klik pada toggle editing, add field atau new field. Di sini kita beri nama kelas. Kemudian untuk tipenya kita pilih decimal number real. Selanjutnya untuk precisionnya kita beri angka 0. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk penambahan field kelasnya. Selanjutnya kita lakukan calculate geometry untuk menyalin isi dari field nama ke field kelas. Pilih calculate geometry. Selanjutnya centang pada update existing field. Pilih field class. Selanjutnya pilih field and values. Klik 2 kali pada field nama. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini sudah terisi. Untuk field yang lainnya ini kita tidak butuhkan lagi sehingga bisa kita untuk lakukan penghapusan. Klik pada delete field, kemudian pilih field yang akan dihapus. Kemudian OK. Nah, di sini sudah terhapus untuk field lainnya. Kemudian klik save. Selanjutnya kita lakukan proses penyimpanan dari hasil pengaturan dari titik uji akurasinya. Klik kanan, kemudian pilih export. Selanjutnya pilih menu save feature as. Untuk penyimpanannya kita arahkan pada folder yang diinginkan. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah tersimpan untuk filenya. Kemudian kita langsung saja melakukan proses uji akurasi, yaitu klik menu SCP, kemudian pilih menu post processing, lalu pilih akurasi. Nah, di sini kita akan memasukkan parameternya. Untuk select the classification to access-nya kita pilih PL Sumut unit 20 rasternya. Kemudian untuk the select reference vector rasternya titik uji akurasi PL. Kemudian kita pilih vector field-nya kelas. Selanjutnya klik run. Di sini kita perlu melakukan penyimpanan hasil uji akurasinya. Kita beri nama hasil uji akurasi. Nah, kemudian klik save. Oke, proses uji akurasi sedang berjalan. Tunggu beberapa saat. Oke, hasil dari proses uji akurasinya telah selesai. Di sini terdapat beberapa hasil dari matrik akurasi, yaitu produsen akurasi, kemudian user akurasi. Yang dimana dari produser akurasi ini dapat dilihat bahwa dari keseluruhan kelas penutupan lahan yang telah kita klasifikasi atau digitasi memiliki nilai akurasi yang cukup tinggi. Namun di sini ada salah satu kelas yang memiliki akurasi yang cukup rendah, yaitu pada kelas yang nomor 8. Kita cek untuk nomor 8 itu kelas tubuh air, sehingga ini menjadi catatan bahwa pada kelas ini akurasinya cukup rendah. Kemudian dari user akurasi pada keseluruhan kelas penutupan lahan juga itu dapat diklasifikasikan dengan baik. Selanjutnya untuk keseluruhan akurasi dari seluruh kelas penutupan lahannya, mulai dari hutan lahan kering primer sampai sawah itu memiliki nilai akurasi 88%. Kemudian dari kappa akurasinya atau koefisien kapanya yaitu 0,83%. Sehingga nilai ini merupakan nilai yang baik untuk hasil uji akurasi. Dapat dilihat pada manual untuk interpretasi hasil uji akurasinya, yang dimana pada overall akurasi itu pada rentan nilai di atas 85% itu tergolong sangat baik. Kemudian dari koefisien kappa di atas 0,80 juga itu sangat baik. Ini merupakan sumber dari beberapa ahli yang mengkategorikan bahwa nilai akurasi di atas 85% dan 0,8 itu memiliki kategori yang sangat baik dari hasil uji akurasinya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video ini terkait dengan proses uji akurasi. Selamat mencoba.